Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBiz News Market Review and Outlook untuk periode 1 sampai dengan 5 Juni 2020. Pembukaan ekonomi dan tensi baru AS China. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan dinamika pasar. Di antara sejumlah isu antara lain naiknya tensi AS China dengan adanya undang-undang baru dari China untuk keamanan Hong Kong, serta rencana pembukaan perekonomian kembali secara bertahap di AS dan sejumlah negara lainnya. Pada minggu lalu pasar saham dunia umumnya menguat. Permintaan safe haven agak tergerus dan memberi koreksi pergerakan pada dolar AS dan emas. Sementara patung rupiah terus rally 4 minggu berturut-turut. Minggu berikutnya isu antara naiknya tensi lanjutan AS China, rencana pembukaan perekonomian, dan dampak ekonomi dari wabah virus Wuhan ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBiz News Market Review and Outlook untuk periode 1 sampai dengan 5 Juni 2020. Dari pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pada minggu lalu menguat secara mingguannya 4,57%, signifikan ke level 4.753. Ini merupakan penguatan di minggu keduanya. Terdorong oleh sentimen positif rencana pembukaan ekonomi di beberapa negara, serta juga di dalam negeri persiapan ekonomi new normal. Untuk berikutnya minggu depan kemungkinan IHSG akan berpeluang melanjutkan rally-nya, walaupun mungkin akan diintip tertahan aksi profit taking. Mata uang rupiah pada minggu lalu kembali menguat 0,68% ke level 14.610 per US dollarnya. Ini merupakan rally selama 4 minggu berturut-turut, terdorong oleh sentimen pasar dengan Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa rupiah di level ini masih terhitung undervalued. Untuk minggu depan nampaknya masih bias positif lagi bagi rupiah, walaupun pergerakannya mungkin agak tertahan. Ya, pemirsa setia VBiz News, dalam rangka mitigasi dampak penyebaran COVID-19, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pada pekan lalu menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terkini perekonomian dan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Antara lain, terkait dengan perkembangan indikator ekonomi, disebutkan inflasi terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3 ± 1%. Untuk inflasi bulan Mei diperkirakan 2,21% saja year on year-nya. Kemudian defisit transaksi berjalan triwulan pertama 2020 disebutkan membaik sehingga ketahanan eksternal terjaga, yaitu tercatat di level rendah 3,9 miliar US dollar atau hanya 1,4% dari PDB. Selanjutnya aliran modal asing kembali masuk. Inflow pada SBN tercatat sebesar 6,15 triliun rupiah pada minggu kedua bulan Mei. Selain itu, yield SBN 10 tahun tercatat menurun pada 26 Mei lalu di level 7,22% dibandingkan level 8% pada sebelum pandemi. Nilai tukar rupiah disebutkan juga bergerak stabil dan terus cenderung menguat ke level fundamentalnya, di mana level sekarang ini masih undervalued. Cadangan devisa pada akhir April lalu tercatat sebesar 127,9 miliar US dollar, naik dan diperkirakan akan meningkat lagi pada akhir Mei 2020. Kemudian untuk koordinasi kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional, Gubernur BI menyebutkan koordinasi kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk pemulihan ekonomi, di mana Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke perbankan secara total mencapai 583,5 triliun rupiah. Terkait mekanisme pembiayaan untuk program pemulihan ekonomi nasional, disebutkan bahwa mekanisme pembelian SBN di pasar perdana oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan umum APBN terdiri atas above the line dan below the line. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan pada minggu lalu juga bahwa stabilitas sektor jasa keuangan bulan Mei tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19 ini. Disebutkan pada akhir pekan lalu diantaranya kinerja intermediasi lembaga keuangan April 2020 tumbuh sejalan dengan perlambatan ekonomi, di mana kredit perbankan masih tumbuh sebesar 5,73% year on year-nya. Kemudian sampai 26 Mei 2020, penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat 32,6 triliun rupiah dengan 22 emiten baru.
Lalu profil risiko lembaga jasa keuangan pada April 2020 masih terjaga pada level yang terkendali dengan rasio NPL gross-nya tercatat sebesar 2,89%. Ya, kita beralih ke pasar forex sekarang. Mata uang US dollar pada minggu lalu secara umum melemah. Ini tertekan dengan naiknya minat investor terhadap risk aset kembali. Dan terkoreksi juga oleh penguatan mata uang euro oleh program dana pemulihan kawasan Eropa. Pasar sementara itu tetap mengawasi perkembangan tensi AS China. Tercatat US dollar index melemah ke level 98.34 sementara pairnya euro dollar menguat tajam ke level 1.1105. Pound sterling menguat juga ke level 1.2345. Nah, dolar yen menguat tipis saja ke level 107.77. Untuk selanjutnya US dollar ini terlihat akan berupaya untuk rebound. Ya, kita ke bursa saham kawasan Asia pada minggu lalu umumnya variatif dengan bias yang menguat. Namun untuk bursa Hang Seng Hong Kong itu kerap tertekan oleh berita bahwa Beijing menyiapkan undang-undang baru keamanan untuk Hong Kong. Terpantau indeks Nikkei Jepang menguat ke level 21.878, indeks Hang Seng Hong Kong juga menguat tipis saja ke level 22.961. Dan berikutnya nampaknya masih akan variatif sambil pasar memperhatikan perkembangan tensi Amerika Serikat dan China. Bursa saham Amerika, Wall Street pada minggu lalu menguat. Ini terdorong oleh optimisme investor terhadap rencana pembukaan ekonomi AS kembali. Sementara itu juga terakhirnya Presiden Donald Trump kelihatannya tidak mengubah kesepakatan dagang sebelumnya dengan China setelah undang-undang keamanan baru atas Hong Kong ditetapkan oleh China. Terpantau indeks Dow Jones Industrial Average menguat ke level 25.383, sementara S&P 500 juga menguat ke level 3.057. Lalu pasar emas dunia pada minggu lalu terkoreksi tipis 0,37% secara mingguannya ke level 1.729 US dollar per troy ounce-nya. Ini tergerus oleh investor yang bergeser ke risk asset seperti saham. Namun di akhir pekan menguat lagi oleh naiknya tensi AS dan China. Dan berikutnya nampaknya ada peluang untuk melanjutkan penguatannya untuk emas dunia ini. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 1 sampai dengan 5 Juni 2020. Ya, saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Kita akan bertemu kembali. Stay home, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.